Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bertekad melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan 6 pengungkit area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan, terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh individu pada satker yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani. Yang kedua, penataan tata laksana. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penataan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di satker zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, dan terwujudnya profesionalisme sumber daya manusia pada satker zona integritas menuju wilayah birokrasi, wilayah bebas korupsi. Yang keempat, penguatan akuntabilitas, dengan terwujudnya meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Yang kelima, penguatan pengawasan, terwujudnya praktek tata kelola unit organisasi yang bersih dan bebas dari KKN. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Area pertama, manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah membentuk tim kerja berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Kabupaten Kediri nomor Cap/M-6-CP.3/03/03/2021. Yang kedua, pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. Yang ketiga, adanya pendatangan fakta integritas. Yang keempat, ada penyusunan dokumen rencana kerja. Yang kelima, sosialisasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan melalui Instagram, melalui program Jaksa Menyapa, melalui pamflet, melalui brosur-brosur maupun Facebook. Yang keenam, perubahan budaya kerja dan pola pikir. Peran serta pimpinan dan seluruh pegawai pada unit kerja dalam melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan cara menerbitkan SK Kajari tentang penunjukan role model, pegawai teladan dan agen perubahan. Pelaksanaan siraman rohani kegiatan keagamaan, adanya khut kata bijak dan absensi kerja setiap hari. Ketujuh, adanya pemantauan dan evaluasi, dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Area yang kedua, penataan tata laksana. Dalam area kedua ini, Kejaksaan di Kabupaten Kediri telah melakukan satu, pembentukan SOP. Kita telah melakukan SOP antara lain SOP di bidang datun dengan adanya SOP offline dan SOP online dalam program Jemari, Jaksa Pengacara Negara Teman Masyarakat Kediri. Kemudian SOP Intel, Tanya Pak Jaksa. Adanya SOP Picus, kemudian SOP Intel dalam Media Center, dan SOP Tilang Pidu, maupun SOP Barang Bukti dan SOP pada PTSP. Dua, adanya e-office merupakan sarana aplikasi perkantoran elektronik yang telah dilaksanakan antara lain adanya SIPD, SIMKARI, CMS, aplikasi keuangan tingkat instansi, Emonef Kemenku, Emonef Bappenas, Emonef LKPP. Yang ketiga, penetapan pejabat pengelola informasi publik dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan keterbukaan informasi publik yang mudah didapat melalui sarana elektronik. Area yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kejaksaan Negeri telah melakukan beberapa perubahan penataan sistem manajemen dengan melakukan pengembangan karir dengan mengusulkan pegawai untuk menuju jabatan struktural dan melaksanakan mutasi lokal sesuai dengan pertimbangan kompetensi pegawai. B. Monitoring dan evaluasi usulan dan mutasi lokal pegawai berdampak pada kinerja unit kerja. Yang ketiga, pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi. Kejaksaan Negeri Kediri telah melakukan training need analysis. Yang B, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dan mengusulkan pegawai mengikuti diklat. Yang C, pengembangan kompetensi pegawai dengan melaksanakan dinamika kelompok dan mengikuti in-house training. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Kejaksaan Negeri Kediri telah melakukan perjanjian kerja kepada seluruh pegawai
indikator perjanjian kinerja pegawai telah disusun sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Yang C, pengurangan kinerja dilakukan secara mandiri. D, memberikan reward kepada pegawai berprestasi. Yang kelima, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai dilaksanakan dengan lain aturan disiplin pegawai dengan cara nota dinas penegakan aturan disiplin, pengawasan absensi oleh KAUR Kepegawaian, absensi pegawai manual selama pandemi COVID-19, pemasangan banner sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 di area yang mudah dilihat dan dibaca. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Data kepegawaian telah dimutasikan secara berkala melalui data pegawai pada aplikasi SIMKARI, gaji berkala, dan foto kontrol kepegawaian, monitoring pegawai, kenaikan gaji berkala. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan. Antara lain pimpinan ikut terlibat aktif baik dalam penyusunan rencana kerja, lakib, renstra, renja maupun terhadap pelayanan kinerja serta dalam penyusunan laporannya secara periodik. Yang kedua, akuntabilitas kinerja. Rencana kerja telah dibuat dan disesuaikan dengan orientasi pada hasil. Yang kedua, indikator kinerja utama telah dilakukan secara dengan SMART atau MONEF. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani dengan mengikuti sosialisasi, BIMTEK, pelatihan secara online. Yang keempat, laporan kinerja telah dibuat tepat waktu. Yang kelima, upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum. Area yang kelima, penguatan pengawasan. Kejaksaan Kabupaten Kediri telah melakukan pengendalian gratifikasi dan penetapan SPIP, antara lain pelaksanaan publik kampanye tentang pengendalian gratifikasi dengan melaksanakan mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi, banner pemasangan yang dilakukan di tempat-tempat bisa terbaca umum dengan tema menolak adanya gratifikasi. Yang kedua, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan whistleblowing system dengan adanya surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Kabupaten Kediri. Yang C, implementasi kebijakan pengaduan masyarakat. Kejaksaan ini telah melakukan beberapa inovasi antara mekanisme penanganan laporan dan pengaduan masyarakat, prosedur penyelesaian laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kotak saran dan pengaduan masyarakat tersedia di area pelayanan, pemasangan banner Satgas 53, link dan hotline pengaduan yang bisa dibaca masyarakat di tempat-tempat umum. Area yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Kabupaten Kediri telah melaksanakan 1. Standar pelayanan yang berisi antara lain standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kemudian C, SOP pelayanan yang dievaluasi standar pelayanan dan SOP. Yang kedua, budaya pelayanan prima. Kejaksaan ini telah melakukan pemilihan duta pelayanan, yakni petugas pelayanan PTSP. Yang C, informasi yang mudah diakses baik melalui media online maupun offline. Sarana interaksi terpadu, tempat cuci tangan, playground untuk anak, tempat ruang tunggu tilang, pos pelayanan hukum, musola, jalur evakuasi dan titik kumpul, ruang poliklinik, ruang diversi, smoking area, loker untuk tamu, ruang menyusui, parkir disabilitas, jalan disabilitas, pemadam kebakaran, ruang tunggu. Inovasi yang telah kami laksanakan, yang kami unggulkan dalam program pembangunan unit integritas ini, kami telah mempunyai program antara lain program Jemari, Jaksa Pengacara Negara Teman Masyarakat Berdiri di bidang Dahtun, yang dilakukan baik secara online maupun secara offline. Kemudian di bidang Intel ada program Tanya Pak Jaksa. Program tersebut baik di bidang Dahtun maupun Jaksa kita tempatkan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Sarana dan prasarana kegiatan pokok yang lain yang kami lakukan sini adalah kegiatan tahap 2 di ruang tahap 2 secara online pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian pelayanan hukum di ruang media center di bidang intelijen. Kemudian khusus pada bidang pidana khusus. Yang terakhir, penilaian kepuasan masyarakat. Kami menilai indeks kepuasan masyarakat dilihat dari alat survei internal di PTSP. Kemudian indeks kepuasan masyarakat dilihat dari survei Sinori. Kemudian juga dilihat dari survei website. Kemudian adanya respon masyarakat melalui Google. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.